Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, Xiaoyan terdiam dan tidak menjawab pertanyaan jiwa Jimmy. Tuan, jika Anda mengampuni saya kali ini, saya bersedia menjadi murid Anda. Jadi saya harap Anda mempercayai saya. Jiwa Jimmy berkata memohon belas kasihan. Mendengar apa yang dikatakan jiwa Jimmy, Xiaoyan mendengus dingin. Karena apa yang dikatakan oleh jiwa Jimmy, dia ingin menjadi murid Xiaoyan. Bahkan dia tidak akan ingkar janji dan terus setia. Namun, sebenarnya Xiaoyan sendiri tidak terlalu mempercayainya. Tuan, saya benar-benar bisa memberikan esensi darah jiwa saya. Jika ada ketidaktaatan, Anda akan dengan mudah membunuh. Jiwa Jimmy melanjutkan, tapi dalam kata-katanya ada semacam harapan dan kemarahan. Karena dia telah menderita kerugian di tangan Xiaoyan beberapa kali. Akan tetapi, mengingat temperamen Xiaoyan yang berubah-ubah, membuatnya tidak bisa memahami. Meskipun ada satu hal yang menurutnya cukup kejam baginya, terutama saat ada ancaman yang ingin menghapus keberadaannya. Bahkan Xiaoyan tidak pernah menunjukkan belas kasihan, dan bahkan Xiaoyan tidak pernah bisa menerima penghinaan sedikit pun. Dan Yusuan selalu mengingat di dalam hatinya. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata, membunuh secara langsung. Apa esensi darah jiwa? Tapi sayangnya itu hanya esensi darah jiwa dan itu masih belum cukup. Meskipun Anda masih memiliki banyak avatar, bahkan Anda membawa avatar bersama Anda, itu tidak akan merubah apapun. Karena jika avatar Anda yang lain datang membalas dendam secara diam-diam, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan menjawab, meremas dagunya dan menatap Yusuan dengan serius. Dalam hal karakter jiwa Jimmy, Xiaoyan sedikit banyak memahaminya. Dia pernah menghadapi 3 kali dan mereka berasal dari klan Jimmy yang selalu memiliki avatar yang sangat kuat yang tersebar di dunia nyata Xuanyin. Jadi, Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Belum lagi, Xiaoyan tidak mengetahui apakah jiwa Jimmy memiliki tubuh utama. Bahkan Xiaoyan juga tidak mengetahui apakah jiwa Jimmy memiliki avatar yang lebih kuat daripada avatar dewa asli bintang 8, seperti halnya Yusuan saat ini. Apalagi, jika jiwa Jimmy diberi kesempatan, dia pasti akan memurnikan darah dewa asli lagi. Jangan banyak bicara omong kosong. Untuk apa Anda memanggil guru? Saya sudah tidak lagi bertemu dengan Anda. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan siapa diri Anda. Xiaoyan melanjutkan. Baiklah, saya akan memanggil Anda senior dan tidak akan menganggap Anda sebagai guru saya. Selama Anda tidak membunuh saya, pasti saya akan melakukan apapun seperti yang Anda katakan. Yusuan berbicara lagi, bahkan penampilannya sangat menyedihkan. Karena jika Xiaoyan ingin membunuhnya, dia hanya tinggal menganggukkan kepala ke arah permaisuri. Dan untuk permaisuri sendiri, jika Xiaoyan telah mengambil keputusan, permaisuri hanya tinggal menggerakkan ujung jarinya untuk membunuhnya. Dalam hal ini, alasan kenapa Xiaoyan tidak langsung membunuh Yusuan adalah sebenarnya Xiaoyan tidak ingin menghancurkan avatar dewa asli bintang 8. Karena
mengingat situasi seperti apa yang akan dihadapi Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan belum mengetahuinya, meskipun untuk saat ini Xiaoyan telah memiliki kekuatan tempur dari binatang buas alam reruntuhan yang berada di lingsung pagoda kekosongan roh dan labu harta karun bermata 9. Yang keduanya memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi untuk labu bermata 9 sendiri yang mempunyai 9 sosok senior di dalamnya, Xiaoyan belum dapat memastikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Karena dari 9 sosok senior dalam labu bermata 9 yang keluar, baru ada 6 sosok senior yang baru diketahui Xiaoyan dan masih ada 3 yang belum keluar. Mengingat apa yang terakhir keluar dari labu bermata 9, Xiaoyan merasa sangat aneh. Karena senior yang terakhir tidak terlihat seperti manusia, yang merupakan salah satu keberadaan yang kuat dunia tanpa batas. Adapun keberadaan para senior yang berada di Lingsu, kekuatan mereka tidak dapat diukur, dan mereka juga bisa kartu truf yang dimiliki Xiaoyan. Tentu saja, entah apakah itu labu bermata 9 atau pagoda kekosongan roh, mereka mungkin menyembunyikan sesuatu. Tapi selama mereka bersama Xiaoyan, dia akan mendapatkan kekuatan tempur yang sangat kuat, yang akan selalu berdiri bersamanya. Namun setelah pertempuran dengan Taisu, Xiaoyan menyadari bahwa jika dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki, dia mungkin tidak dapat akan mampu melawan invasi dari dunia Taisu. Jadi secara alami, Xiaoyan tidak berani meremehkan kekuatan dunia Taisu. Belum lagi, dia telah melihat kehancuran dunia tanpa batas. Meskipun yang dia lihat dalam bencana terobosan para dewa setelah menjadi yang mulia, dan bukan kekuatannya sendiri, tetapi dia masih dapat merasakan ada celah yang sangat besar dengan ranah kekuatan dewa abadi alam reruntuhan yang lebih kuat. Yuan bisakah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Memurnikan jiwa Jimmy menjadi boneka? Xiaoyan berkata menatap permaisuri, tidak seperti biasanya. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, permaisuri tidak menjawab, tetapi dia hanya tersenyum saat ini. Karena dalam hal ini, permaisuri sepenuhnya menyerahkan semua keputusan di tangan Xiaoyan. Dia mengerti bahwa karma dan keberuntungan adalah milik Xiaoyan sendiri. Jadi permaisuri tidak ingin terlalu banyak ikut campur dalam keputusan yang Xiaoyan buat. Setelah kata-kata itu jatuh, dia terdiam. Tubuh Yuswan berkeringat dingin, kemudian berkata dalam hatinya, "Sialan, orang gila ini punya ide yang lebih buruk. Saya pikir saya bisa mengelabuinya." Sebelumnya, dalam pikiran jiwa Jimmy, dia berencana bahwa hidup dan mati avatar ini tidak penting, dan dia sementara tidak berniat membalas dendam. Selama avatar lainnya tidak bertemu bintang Xiaoyan, dia tidak akan mendapat masalah. Saya akan memberi Anda kesempatan. Bagaimana menurut Anda? Xiaoyan berkata menatap Yuswan dengan serius. Jika demikian, apakah saya punya pilihan saat ini? Jiwa Jimmy menjawab penuh kepahitan dan kemarahan yang terpancar di wajah Yuswan. Dia tidak bisa menangis maupun tertawa. Karena bukan hanya esensi darah emasnya yang dijarah, tetapi dia dimasukkan ke dalamnya. Dia merasa jiwanya terkoyak saat ini. Pada saat yang sama, Yuswan menatap mata Xiaoyan yang bercahaya dan tersenyum kemudian berkata tak berdaya. Sial, apa yang ingin Anda lakukan kepada saya? Kali ini, melihat Yuswan sangat terkejut, sepertinya dia memiliki firasat yang sangat buruk saat ini. Dia merasa sesuatu yang lebih menakutkan akan terjadi daripada dijadikan boneka. Senior, kita akan bekerja sama. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya kepada senior. Berapa banyak avatar yang Anda miliki? Xiaoyan bertanya lagi. Mendengar itu, Yuswan menggertakkan giginya. Tidak menjawab
karena dia tidak tahu apa yang Xiaoyan rencanakan saat ini. Tapi sepertinya itu tidak menguntungkan untuknya sendiri. Oke, lupakan saja. Jika Anda tidak mau menjawab, apa gunanya saya mempertahankan jiwa Anda? Lebih baik langsung menjadi jiwa Anda menjadi boneka. Xiaoyan melanjutkan, matanya menjadi lebih dingin, yang membuat suhu di sekitarnya turun tajam. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, jiwa Cimi tidak terburu-buru menjawab. Dia sudah tidak tahu berapa banyak pertanyaan yang Xiaoyan lontarkan, yang tersimpan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa melakukan apapun di bawah tekanan permaisuri. Kali ini, Xiaoyan tidak terburu-buru dengan jiwa Cimi, karena mungkin jiwa Cimi yang memiliki avatar dewa asli bintang 8 bisa menjadi kekuatan besar di bawah kendali Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mengetahui setengah dari perkataan jiwa Cimi adalah kebohongan. Pastinya saya memiliki 90 avatar. Awalnya saya memiliki 100 avatar, tetapi 2 avatar lainnya telah diambil oleh Anda. Jiwa Cimi menjawab Xiaoyan, kemudian mendengus di dalam hatinya. Ada kebencian di hatinya, tapi dia hanya bisa menahan diri saat ini. Bahkan dia hanya bisa bicara dengan rendah hati dan menyedihkan. Saya akan mengingatkan hari ini. Begitu saya memiliki kesempatan, Anda harus membuatnya membayar 1000 kali lipat. Jiwa Cimi meraung di dalam hatinya. Wajahnya terlihat menyedihkan, tetapi hatinya penuh dengan kebencian kepada Xiaoyan. Sekarang, di mana 98 avatar Anda? Xiaoyan yang terus bertanya, meskipun jiwa Cimi terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, avatar saya tidak berada di sini. Semuanya tersebar di dunia nyata Xuanyin dan dunia lain untuk waktu yang lama. Tetapi ada beberapa avatar saya yang tidak berguna dan tidak berharga. Jiwa Cimi berkata dengan nada menyesal. Tapi dalam kata-katanya ada kebencian yang tersimpan di dalam hatinya. Memikirkannya, Xiaoyan sudah menebak bahwa jiwa Cimi dapat memberikan banyak avatar. Meskipun akan dipenuhi dengan kebencian dan keserakahan. Jika itu masalahnya, saya bisa bekerja sama dengan Anda. Selama Anda setuju, saya akan memberikan kebebasan Anda setelah 10.000 tahun. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan alasan yang dikatakan Yusuan. Dia hanya ingin mendengar bahwa avatar yang tersebar di dunia adalah miliknya. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, jiwa Cimi mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dengan serius dan penuh dengan keraguan. Dia terdiam untuk beberapa saat, kemudian berkata dengan dingin, "Saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Saya ingin jiwa saya menempati 70% dari tubuh avatar Anda. Tetapi Anda juga harus tetap berdiri untuk saya selama 10.000 tahun. Sebagai kompensasi selama Anda patuh, saya berjanji saya akan memberikan Anda kebebasan dan saya akan melupakan semua perselisihan di antara kita." Xiaoyan berkata dengan serius. Dia tidak ingin banyak omong kosong, tetapi dia berbicara pada inti poin secara langsung, menyatakan kondisinya sendiri. Segera setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tidak berdiam diri. Kekuatan jiwa Xiaoyan keluar menyelimuti tubuh Yusuan dengan gila-gilaan. Dia ingin secara langsung merebut tubuh. "Saya ingin merebut tubuh avatar Anda. Jika Anda melawan, saya akan menghapus jiwa Anda sepenuhnya." Xiaoyan mendengus dingin dan berkata dengan kasar, "Sialan, dia hanya ingin merebut tubuh avatar saya. Dasar tak tahu malu." Jiwa Cimi mengutuk dalam hatinya. Dia sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan Xiaoyan, karena dia dapat menyadari ini hanya keputusan sepihak dengan pemaksaan. Bahkan dia hanya merasakan bahwa dia sedang dijarah oleh Xiaoyan.